Ayo Coach Ali. Siap. Suara saya terdengar, Kapten? Sip, mantap ya. Oke. Saya buka ya, Kapten ya. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan ridhonya, atas segala petunjuknya, atas segala kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua di sini masih bisa berkumpul walaupun secara daring, secara online, dalam keadaan sehat walafiat. Minimal ada suatu rencana Allah ya. Apapun kondisinya Bapak Ibu sekarang yang sedang Bapak Ibu sekarang rasakan, ada yang mungkin panas dingin, ada yang mungkin sedang gelisah gitu ya, ada yang sedang mencari-cari solusi gitu ya, karena permasalahan hidup. Nah, kita ya sangat banyak sekali. Allah punya rencana sesuatu yang akan Bapak Ibu mungkin malam ini dengarkan ya. Akan Bapak Ibu malam ini renungkan sebelum tidur setelah materi ini disampaikan. Nah, atas kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, atas nikmat yang banyak sekali luar biasa, kita ucapkan dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas perantara beliau, para sahabat, para tabiin, tabi'ahum, para ulama, para guru-guru kita, orang tua kita, kita semua di sini lahir ke dunia dan dapat menerima iman Islam bagi yang beragama Islam. Kenapa? Karena atas perjuangan beliau-beliau, para guru kita, para perantara ilmu, perantara kebaikan, kita semua di sini bisa menerima kebaikan yang sangat banyak. Kita doakan mereka semua, semoga mereka semua Allah berikan pahala yang melimpah, yang berkah untuk kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Kapten Nurholis yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih juga para pengundang, para orang-orang baik ya yang memerantarai Bapak Ibu sekalian di sini bisa masuk ke dalam Zoom ataupun YouTube Live, di mana Bapak Ibu sekalian di sini tentu ya tidak akan bisa bersilaturahim tanpa kebaikan mereka, pengorbanan mereka mungkin ya untuk bisa mengundang Bapak Ibu. Mungkin ada yang undangnya pakai pulsa tentu ya, ada yang telepon, ada yang macam-macam deh. Pokoknya kita doakan mereka-mereka, niat baik mereka, semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak dan barokah. Amin ya robbal alamin. Baik, Kapten Nurholis, apakah sudah ready? Masih persiapan ya? Oke, saya pengen tanya dulu nih, Bapak Ibu sekalian di sini siapa yang baru pertama kali? Ya, silakan katakan saya dan daerahnya ya. Baru pertama kali mengikuti seminar bisnis syariah yang diselenggarakan oleh Best Corporation ya. Nah, boleh katakan saya ya Bapak Ibu dan sebutkan daerahnya. Saya Bandung misalkan. Saya Kalimantan Selatan. Yang baru pertama kali. Ya, kalau yang udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, jangan katakan saya dulu ya. Yang baru pertama kali. Ya. Oke, Ibu Yuni Tangerang. Bapak Santoso Banyuwangi. Bapak Lim Marsia atau Ibu ya, Kerawang. Holidin Jambi. Banyak juga ya, lumayan ya. Di sini ada sekitar 759 yang bergabung melalui Zoom ya. Bekasi. Oke. Bener meriah Aceh. Kedua kali, Masya Allah. Nggak bosan Bu ya? Udah 2 kali, 3 kali ya. Insya Allah nggak bosan. Karena seminar ini Bapak Ibu ya diselenggarakan seminggu 3 kali. Nah, kenapa? Karena banyak sekali ya antri masyarakat yang ingin mengikuti seminar bisnis syariah yang diselenggarakan oleh Best Corporation. Sehingga kita adakan sering. Nah, oke. Lebih dari 4 kali, Masya Allah. Hobi ya Bu ya, ikut seminar ya. Nah, berarti yang katakan saya, tanpa disebutkan berapa kalinya, baru pertama kali ya. Nah, saya ucapkan selamat
Selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti acara seminar bisnis syariah via online ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan manfaat dan keberkahan atas silaturahim kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan segala niat baik, segala tujuan baik Allah berikan kemudahan ya, khususnya dalam rangka pada malam hari ini adalah memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang membutuhkan solusi atas permasalahannya. Permasalahan apa nih ya? Apalagi ya kalau bukan permasalahan ekonomi. Karena permasalahan ini Masya Allah bisa menjadi apa ya, bisa dibilang bukan akar atau penyebab lah ya, penyebab atau menyertai biasanya di awal-awal untuk permasalahan kita semua. Oke, karena Kapten Nurholis sepertinya sudah ready nih ya, depan kamera sudah ready, kita mulai saja. Kapten Nurholis ini adalah seorang mentor bisnis, seorang coach, pelatih gitu ya, pelatih bisnis yang sudah banyak membimbing ya ribuan, belasan ribu, bahkan puluhan ribu masyarakat untuk bisa Untuk bisa berbisnis secara syariah. Dengan segala keterbatasan masyarakat yang ada, Kapten Nurholis bisa membimbing supaya bisa sukses. Nah, beliau ini posisi di Bandung, ya, insya Allah bisa membimbing seluruh masyarakat di Indonesia ya. Tidak terbatas wilayah karena kita banyak fasilitas. Kalau saya sendiri, saya Muhammad Ali Akbar, saya di Cimahi, di kota Cimahi, nggak jauh dari Bandung. Sama juga saya bersama Kapten Nurholis aktif memberikan materi seminar bisnis syariah kepada masyarakat melalui media online seperti ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ketemu juga ya kalau ke Bandung, insya Allah. Ya, baik, tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja apa yang kita tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan menjadi solusi tadi ya, solusi. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian setelah acara ini tidak menemukan solusi karena kurang fokus, karena ditinggal-tinggal Zoom-nya, karena ngelamun gitu ya, atau ketiduran. Nah, jadi silahkan fokus ya Bapak Ibu. Baik, Kapten, silahkan Kapten, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Salam, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Semoga semuanya diberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan keluarganya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita mau sambung lagi ya. Mau sambung lagi seminar bisnis syariah yang insya Allah ya kita akan jalan kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, seperti biasa malam hari ini pasti sudah banyak sekali ya sahabat di sini yang mungkin baru pertama kali bergabung ya. Baru pertama kali bergabung. Nah, teman-teman yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat ya. Karena insya Allah ketika Anda sudah mengikuti forum ini, Anda akan mendapatkan 1 tingkat lagi pengetahuan tentang bagaimana memulai bisnis yang bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat ya, lebih singkat dibanding usaha yang lain. 1-2 tahun banyak orang yang sudah terbantu. Saya ucapkan selamat kepada sahabat semuanya ya yang bergabung pada forum ini, baik yang ada di meeting Zoom ini maupun di live yang di YouTube dan juga yang ada di TikTok juga. Ya, semuanya selamat bergabung. Semoga apa yang akan kita bahas malam hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Tentunya kita niatkan dengan niat tulus, dengan niat baik, yaitu niatnya adalah bagaimana kita berniat berbagi dan juga memberikan peluang ya kepada sebanyak mungkin ya manusia, sebanyak mungkin masyarakat agar mereka bisa mendapatkan peluang ini, mendapat manfaat ini. Oke teman-teman, langsung saja langsung ke tema malam hari ini. Tema seperti biasa, temanya tidak berubah, yaitu tetap di seminar bisnis syariah ya bersama komunitas anti riba.
dan juga reseller dari Base Corporation ya. Oke teman-teman semuanya. Nah, saya mau bertanya nih kepada teman semuanya nih, bagaimana keadaan keuangan sahabat teman-teman semuanya pada malam hari ini atau saat ini, keadaannya seperti apa? Apakah keuangannya sehat gitu kan? Baik-baik saja keuangannya, apakah keuangannya itu wah mantap, rezekinya lagi banyak, Cap gitu kan? Wah mantap nih, alhamdulillah. Ada yang jawab kacau balau, belum udah kacau balau. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini baru dapat rezeki. Alhamdulillah, baru dapat pekerjaan. Alhamdulillah, hutang-hutang udah lunas, gitu kan? Oh, tapi kenapa yang jawab ini malah kurang sehat, belum sehat, kacau balau, lagi banyak hutang. Oke deh. Berarti mungkin teman-teman ada di situasi yang kedua, yaitu bagaimana mungkin teman-teman masih butuh penghasilan. Atau di situasi ketiga, yaitu masih punya cicilan, masih punya hutang yang harus dilunasi ya. Dan juga tentunya ada di situasi bagaimana kita menginginkan impian-impian kita itu tercapai ya teman-teman ya. Kita punya impian, ingin wujudkan impian. Siapa ini yang masih ada impiannya yang belum terwujud? Coba kita tes dulu ya, kita lihat dulu. Ada nggak teman-teman yang impiannya belum terwujud? Apa kira-kira yang impiannya belum terwujud teman-teman ya? Apa kira-kira yang impiannya belum terwujud? Pengen cepat pensiun pulang pulkam. Emang kerjanya di mana ya? Lunas utang. Oke, lunas utang pengennya. Emang utangnya berapa ribu ya? Pengen punya mobil, pengen umroh ya. Thank you, terima kasih ya. Apalagi? Tapi kebanyakan pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen lunas hutang ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya perlu kita tahu bahwa kalau kita mewujudkan impian itu tentunya butuh namanya perjuangan, butuh yang namanya finansial tentunya ya. Nggak mungkin kita bisa beli motor keren yang harganya 50 sampai 125 juta, ya motor-motor keren tuh anak-anak muda gitu kan. Kalau ya kita nggak pakai duit gitu kan. Terus kita mau umroh nih 50 sampai 150 juta. Kalau sendiri mungkin sebenarnya bisa-bisa aja 30 juta. Tapi kalau ngitung dengan biaya kita nanti jalan-jalannya atau untuk biaya belanjanya dan persiapannya dan sebagainya, mungkin anggap saja minimal 50 juta. Kemudian kalau kita sama keluarga bisa jadi 150 juta. Kemudian pendidikan bisa lebih dari 250 jutaan. Kemudian pesta pernikahan juga bisa lebih dari 100 jutaan. Meskipun bisa juga kita dengan tanpa pesta pernikahan gitu ya. Kemudian kita pengen beli mobil, setidaknya kalau mobilnya itu agak keren gitu ya, enggak yang biasa banget, antara 350 sampai setengah miliar atau 500 juta gitu. Kalau pengen punya rumah yang keren ya antara 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, itu rumah yang keren banget gitu ya, lumayan lah ya kelasnya. Meskipun kalau di kota lebih mahal dari itu, harganya bisa puluhan miliar. Tapi kita nggak sampai sejauh itu. Kita baru bicara tentang yang keren, yang kita seneng, tapi tetap standar gitu ya. Standar nggak berlebihan. Kalau kita pengen liburan ke luar negeri, setidaknya mungkin 50 jutaan, sehingga kita bisa sampai ke Eropa gitu ya. Teman-teman semuanya, kalau kita memiliki impian-impian ini, itu saya bilang teman-teman tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya teman-teman pengen lunas hutang, pengen beli mobil, pengen umroh, pengen upgrade rumahnya yang lebih bagus. Itu nggak ada salahnya karena memang ya itu adalah bagian dari ikhtiar kita di dunia. Ketika ikhtiar kita itu kita niatkan ibadah untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai, untuk membahagiakan keluarga, diniatkan untuk ibadah karena berjuang untuk ekonomi keluarga itu bagian dari ibadah, teman-teman. Oleh karena itu, ya saya kira ini nggak masalah ya. Yang jadi masalah adalah teman-teman, kita kalau saya hitung-hitung tadi impian kita yang tadi saya sebutkan itu butuh antara 1 sampai 2 miliar, teman-teman. Setidaknya itu bisa kita wujudkan. 1 sampai 2 miliar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira nih teman-teman, gimana caranya kita mendapatkan 1 sampai 2 miliar ini? Nah, kebanyakan orang teman-teman semuanya itu mendapatkan impian-impian tadi dengan cara memaksakan diri. Padahal dia ekonominya ya masih belum siap, keuangannya masih mepet, gajinya pas-pasan,
Tapi ya karena dia pengen punya motor, jadi dia maksa beli motor dengan cara ambil kreditan. Ada yang maksa ngambil mobil gitu ya, maksa ngambil mobil dengan cara ambil kreditan sekaligus dibuat kerja. Ya, sekaligus dibuat kerja, misalnya kerjanya taksi online gitu ya. Kemudian ada yang maksa beli rumah. Kenapa? Udah punya anak, ya punya istri, tapi belum ada tempat tinggal. Daripada kontrak, daripada nyicil, ya udahlah. Daripada maksudnya bayar kos-kosan gitu ya, mending nyicil aja lah. Bisa jadi hak milik katanya gitu. Jadi kebanyakan orang memaksakan diri mendapatkan itu semuanya. Dan itu secara umum dan biasa saja. Tapi kenyataannya setelah orang melakukan hal itu, setelah ambil cicilan, setelah ambil kreditan, banyak orang yang cerita pusing dan stres. Karena yang awalnya dulu diperkirakan bisa bayar lewat gaji, ternyata ekonomi itu tidak selalu mulus. Ada naik, ada turun, ada pandemi, dan sebagainya lah. Sehingga banyak orang mengalami hidupnya sulit. Hidupnya makin hari makin sulit. Ada nggak teman-teman yang mengalami hal semacam ini? Yang mungkin di luar sana banyak ya. Saya doakan semoga teman-teman terhindar dari kesulitan semacam ini. Ya, tapi kalaupun ada, inilah kita malam hari ini kita mau belajar teman-teman. Bagaimana kita belajar mewujudkan mencari solusi dari problematika permasalahan kita. Ya, banyak yang memiliki problematika semacam ini ya. Nah, teman-teman semuanya. Karena kalau kita mengambil yang namanya kreditan atau cicilan ya, anggap saja rumah ya, rumah. Ambil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu ya seolah-olah rasanya itu kayak seumur hidup kita itu habis hanya untuk membayar cicilan, teman-teman. Seumur hidup kita ini sampai tua itu kira-kira habis umur kita hanya untuk membayar cicilan di umur kita ini. Oleh karena itu ya tentunya itu sangat menyakitkan sekali. Nah, ditambah ya teman-teman, ternyata apa yang kita lakukan dengan mengambil kreditan, cicilan, kebanyakannya tidak mengambil sistem syariah. Kebanyakan itu mengambil sistem riba. Kenapa? Karena banyak orang yang belum paham betul tentang konsep riba. Dianggapnya hal semacam itu bukan riba, gitu ya. Jadi tadi ada beberapa faktor, ada yang karena memang tidak tahu, ada yang tahu tapi ya terpaksa mau gimana lagi, gitu kan. Nah, inilah yang terjadi. Padahal riba itu hukumnya haram. Ya, apalagi di Islam itu jelas banget kalau Islam ini mendakwakan tentang riba itu jelas banget dalam Al-Qur'an ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Jadi jual beli itu halal, tapi ketika berhubungan dengan riba itu menjadi haram. Ribanya itu haram. Nah, banyak bahkan hadis-hadis yang menyampaikan bahwa dosa terkecil riba itu nauzubillah ya, menakutkan sekali, seperti kita berzina dengan ibu kandung sendiri. Itulah yang begitu kita sadar tentang riba ini, kita ini menangis dalam hati, tapi kita tidak sanggup melawan karena kita merasa kita kepepet, teman-teman semuanya. Kita kepepet, teman-teman semuanya. Padahal tentang riba ini benar-benar diulas banyak banget dalam kitab suci. Ya, tadi Al-Baqarah 275 sampai 279. Bahkan ancamannya ngeri sekali. Ancamannya itu di ayat yang 279 itu, bahkan kalau kita memaksakan diri untuk melanjutkan terus nih riba, itu di sana berarti kita itu seperti mengangkat bendera perang itu melawan Allah dan Rasul-Nya. Itu kan, wah itu ngeri sekali gitu ya. Makanya banyak orang yang jatuh setelah dia mengerjakan riba. Karena dalam Al-Baqarah juga disebutkan, ya Allah akan memusnahkan harta pelaku riba dan menyuburkan sedekah. Allah menyuburkan sedekah dan memusnahkan harta pelaku riba. Itulah banyak sekali ayat-ayat semacam itu ya. Dalam Ar-Rum juga, An-Nisa, ya Al-Imran, teman-teman bisa cek sendirilah. Ya. Dan kenapa Pak? Sepertinya kok di masyarakat kebanyakan ini udah ngerti riba nih, udah ngerti. Tapi kenapa masih melaksanakan? Ya tadi, karena dibebani dengan pemahaman bahwa kalau nggak riba, kalau nggak nyicil itu nggak akan pernah punya. Dan ini adalah satu hal yang keterpaksaan. Sehingga ada beberapa tokoh yang bilang ini terpaksa itu boleh gitu ya. Padahal ayatnya jelas, bukan cuma 1-2 ayat, banyak sekali ayatnya. Ya, ngeri sekali ya. Nah, bahkan bukan cuma di Islam, ternyata di berbagai agama yang lain juga sama, itu dilarang. Ya, literatur yang kita baca, kitab-kitab yang kita baca, ternyata kita cek benar riba ini ternyata
bukan cuma di dalam Islam, tapi di dalam Hindu Buddha itu juga dilarang gitu ya. Di dalam bahkan dalam kitab-kitab orang Yahudi itu juga dilarang. Kemudian Kristen juga dilarang gitu ya. Banyaklah teman-teman nanti bisa pelajari di dalam kitab sucinya masing-masing. Nah, terus bagaimana Pak caranya kita supaya tidak terlilit hutang, tidak kena riba, supaya kita menghindari semua hal ini biar hidup kita juga jadi berkah gitu kan? Ya berhenti dari riba atau kita bertobat. Ya kalaupun kita masih memiliki cicilan riba, kita berdoa, kita bertobat, kita minta ampun ya. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini yang terakhir kali dan tidak kita ulangi, itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu bagi teman-teman yang memang tidak memiliki cicilan, tidak memiliki riba, alhamdulillah, bersyukur teman-teman. Tidak perlu teman-teman memaksakan diri ke sana. Terus bagaimana Pak kalau kita pengen impian kita tercapai tapi kita nggak pakai cicilan riba, gimana dong? Ya yang paling dekat boleh pakai namanya pinjaman tapi syariah. Pakai pinjaman syariah ya. Itu bisa teman-teman, pakai pinjaman syariah. Atau teman-teman memilih cara yang logis semacam ini, yaitu dengan konsep namanya sabar menabung. Cuma konsep sabar menabung ini ya sangat, meskipun masuk akal, tapi sangat susah untuk dikerjakan, teman-teman. Sangat susah untuk dikerjakan. Kenapa? Bayangkan kalau kita nabung 1 juta sebulan, berarti 12 bulan 12 juta. Artinya 1 tahun 12 juta. Berarti kalau kita nabungnya 30 tahun baru 360 juta. Impian kita pengen punya mobil tadi, yang harganya 0,5 miliar, 30 tahun nabung aja baru 360 juta. Itu pun kalau berhasil nabung. Itu pun kalau beneran nabungnya 1 juta selama 30 tahun. Sedangkan kita pengen punya rumah yang 1 miliar lah dan segala macam tadi. Ya, kalau pengen 1 miliar sampai 2 miliar gimana? Kalau pengen 1 miliar aja nabung 1 juta itu butuh waktu 1000 bulan. Jadi 1 juta dikali 1000 bulan. Kita baru tembus angka 1 miliar, teman-teman. Coba teman-teman tanyakan ke orang tua atau saudara kita yang udah kerja, kira-kira selama dia kerja sudah tembus belum 1 miliar? Selama dia kerja sudah tembus belum 1 miliar? Coba. Nah, teman-teman mungkin bisa survei sendiri, sudah tembus belum 1 miliar? Atau kalau yang punya tabungan, selama udah nabung nih puluhan tahun, kalau nabungnya 1 juta, atau bisa nggak nabung itu bertahan sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun? Kebanyakan ternyata nggak bisa, apalagi sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu alias 83 tahun, kurang lebih ya, 83 tahun. Atau kalau ibu-ibu itu gampang lah, rasain aja 1000 kali datang bulan gitu. Nah itulah gambarannya. Jadi kalau kita nabung 1 juta, nunggu 1000 bulan, ya kapan kita suksesnya gitu kan? Umur kita juga kan nggak sampai segitu. Nah teman-teman semuanya, kalau mau cepet, caranya gampang, tabungannya ditambah. Yang jadi masalah adalah gaji kita ini pas-pasan. Bagaimana kalau kita nabungnya nambah? Kan nggak mungkin. Kecuali ganti pekerjaan atau mendapatkan satu usaha yang penghasilannya bisa lebih gede gitu kan. Nah, nabung 5 juta sebulan, berarti setahun 60 juta, 30 tahun 1,8 M. Lumayan tuh. Insya Allah 30 tahun bisa punya rumah 1 M. Bisa punya mobil 0,5 miliar gitu kan. Pertanyaannya, apa benar 30 tahun lagi harga 1 M itu relevan untuk rumah yang bagus? Sedangkan ada inflasi. Apa benar kita nabung sampai 30 tahun itu relevan untuk mobil impian kita? Jangan-jangan 30 tahun lagi mobil itu tidak lagi menjadi mobil impian, tapi mobil biasa aja harganya, ya. Kemudian apa benar kita mampu nabung rutin selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kan gitu ya. Apa benar umur kita bakal nyampe? Oleh karena itu, meskipun konsep menabung ini logis, masuk akal, dihitung matematika bisa, tapi sangat susah untuk diamalkan. Ini untuk konsep sabar menabung. Nah, yang setuju teman-teman bahwa konsep sabar menabung ini susah untuk dikerjakan, silakan Anda berikan komentar Anda bahwa Anda setuju bahwa konsep ini memang susah dikerjakan. Coba teman-teman ya. Ya. Silakan. Lanjut ya. Kemudian kenapa itu susah dilakukan? Karena penghasilannya masih pas-pasan, pengeluarannya gede, dan ya kita faktanya nggak bisa nabung. Sehingga impian hanya tinggal mimpi belaka. Betul teman-teman ya? Nah, ada cara kedua yang masuk akal, sudah terbukti juga berpenghasilan ratusan juta per bulan, bahkan ada yang berpenghasilan bisa miliaran. Nah teman-teman, ini ada. Dan ini usaha sudah dikerjakan oleh para pengusaha. Ya dengan cara
membangun usaha dan membeli aset bisnis atau membangun aset bisnis. Cuma di sini memang hasilnya bisa puluhan sampai ratusan juta, hanya modalnya itu ratusan juta hingga miliaran. Nah, kalau yang mampu silahkan, Anda bisa membuat korporasi, perusahaan bersistem modal bisa sampai triliunan. Anda bisa membeli franchise yang terkenal, modalnya bisa miliaran. Anda bisa membangun properti atau membeli properti, modalnya juga bisa ratusan juta sampai miliaran. Tapi hasilnya juga lumayan. Meskipun tidak dijamin langsung balik modal, tapi banyak orang ya kita bisa lihat mereka hidupnya lebih enak kalau memiliki aset atau aset bisnis atau usaha. Hanya saja tidak banyak orang bisa melakukannya dari keadaan yang sulit seperti ini karena belum ada modalnya. Nah, kalau yang udah ada modalnya silakan tadi ratusan juta sampai miliaran, tapi kalau yang belum ada modalnya maka kita skip dulu cara yang kedua ini karena belum ada modalnya atau dicari-cari juga modalnya susah kalau ratusan juta. Kalau modalnya cuma ratusan ribu gitu ya, itu modalnya kan bisa dicari. Tapi kalau modalnya ratusan juta, nah itu ibaratnya susah untuk dicari bagi orang-orang yang baru pemula dalam dunia bisnis. Apalagi bagi orang-orang yang ekonominya memang belum siap, gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, lalu bagaimana caranya kalau kita ingin punya mobil cash, kita ingin punya rumah cash, umroh haji, punya semua yang tadi ada di gambar-gambar yang tadi saya ceritakan. Bagaimana caranya? 1-2 miliar kita dapatkan dalam waktu 1-2 tahun. Bisa nggak kira-kira? Nah, ternyata teman-teman, ternyata bisa dan udah terbukti. Dengan modal kecil, tidak ada risiko sama sekali, tidak ada namanya bangkrut, tidak ada namanya rugi. Tapi kalau dikerjakan yang usaha dengan benar dalam waktu yang tidak terlalu lama, kenapa nggak terlalu lama? Karena hanya dalam waktu 1-2 tahun saja, itu sudah terbukti bisa memunculkan banyak orang sukses, OKB, orang kaya baru, ya OKB istilahnya, dalam waktu 1-2 tahun. Nah, inilah yang akan kita pelajari malam hari ini. Kita punya sebuah konsep yang dimotori oleh perusahaan namanya Base Corporation. Insya Allah, semoga teman-teman yang hadir di sini bisa menyimak penjelasan ini. Siap teman-teman semuanya? Oke, siap ya, lanjut. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke. Kenapa ini saya sampaikan? Karena konsep ini sudah terbukti. Kalau konsep ini belum terbukti, ya mungkin tidak perlu saya sampaikan. Contoh konsep yang belum terbukti itu begini. Teman-teman punya teman kerja, dia kerja lebih dulu. Dia kerja udah 5 tahun lebih dulu dari Anda di sebuah kantor. Atau mungkin dia kerja 5-10 tahun lebih dulu dari Anda di sebuah kantor, di sebuah tempat kerja. Kalau Anda pengen tahu masa depan Anda di tempat kerja itu, kurang lebih pasti mirip dengan teman Anda yang udah lebih dulu kerja. 5 tahun lebih dulu dari Anda, 10 tahun lebih dulu dari Anda, itulah masa depan teman-teman dan itulah buktinya. Jadi kita nggak perlu bukti itu harus kita rasakan langsung sendiri, enggak. Tapi cukup bukti itu adalah bagaimana kita belajar dari orang-orang yang sudah menjalankan usaha itu di sekitar kita, teman-teman. Ya, yang sudah mengerjakan usaha itu di sekitar kita, di sebuah pekerjaan. Tapi kalau di dalam usaha yang kami ceritakan ini, di dalam BES, dalam kurun waktu sekarang BES berjalan menuju 5 tahun. Berarti udah jalan 4 tahun menuju 5 tahun sekarang. Mau genap 5 tahun. Itu ternyata udah ribuan orang yang awalnya nggak bisa beli mobil, bisa beli mobil. Sudah ratusan orang yang awalnya nggak bisa beli rumah, bisa beli rumah. Ya, sudah nggak kehitung lah puluhan ribu gitu ya. Orang yang awalnya beli motor aja harus kreditan, sekarang beli motor itu cash. Dan itu semuanya dalam hitungan bulan saja. Nggak pakai hitungan bertahun-tahun. Tapi dalam waktu 1-4 tahun yang udah terbukti, banyak orang bahkan berpenghasilan lebih dari 50 miliar. Nah, itu kita bisa belajar karena sudah terbukti. Nah, seperti apa bisnisnya teman-teman? Yang setuju, nah katakan lanjut. Nah, yang setuju lanjut katakan lanjut. Ya, bagi teman-teman yang misalnya mau izin dan sebagainya nggak perlu pamitan di dalam chatting ya. Cukup yang setuju aja bilang lanjut. Yang mau keluar keluar aja, nggak apa-apa ya. Nah, yang setuju bilang lanjut, 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 lanjut. Mantap ya. Nah, kalau yang di sini kita kasih kotak dulu, kotak legenda dulu biar semangat ya. Nah, biar teman-teman bisa semangat. Ya, tap-tap layar juga yang ada di TikTok ya. Dan share-share ke mitra-mitranya, kita sharing.
Oke, lihat di sini sudah saya kirim kotak harta karun bagi yang di TikTok. Oke, yang di Zoom kita lanjut ya. Lanjut. Oke, bagi yang mau lanjut, teman-teman. Ya, seperti apa sih usahanya, Pak? Ya, karena ini udah terbukti ya, udah banyak orang yang membuktikan hanya dalam waktu 1 sampai 4 tahun berarti sekarang banyak orang yang sudah berhasil, teman-teman semuanya ya. Banyak orang yang sudah berhasil. Mungkin kalau yang di TikTok ini cuma dengar suara aja ya, nggak usah lihat tampilan slide-nya, nggak apa-apa. Lihat aja penjelasan saya. Tapi kalau yang di Zoom ini dia bisa melihat langsung presentasinya. Oke, teman-teman. Karena Zoom terbatas hanya 1.000 partisipan ya. Nah, perusahaannya namanya adalah Best Corporation, sebuah perusahaan yang sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan distributor produk atau memasarkan produk-produk dan juga membuka peluang untuk masyarakat bisa menjadi reseller. Konsep yang digunakan konsepnya syariah, kantor pusatnya ada di Bandung, milik sendiri, tidak nyewa, tidak ngontrak, ya ada di Grand Surapati Core, Bandung. BES ini memiliki program-program sosial yang sangat baik. Tadi dalam video profil di awal dijelaskan, banyak sekali program seperti sedekah beras, pesantren tahfiz Quran gratis sampai sekarang masih dibuka bagi yatim ya. Kemudian ada juga program terbaru seperti menyiapkan sekarang tempat tinggal untuk bayi-bayi yang telantar atau apa namanya ya, semacam panti bayi ya, bayi-bayi yang ditinggalkan orang tuanya, bayi-bayi yang nggak diurus, itu kami siapkan juga. Kemarin kita juga tiap bulan memberikan santunan kepada orang-orang yang tunanetra, itu tiap bulan di program SLC, setiap bulan sebulan 1 kali itu ya, setiap bulan. Kemudian banyak sekali program-program lain juga yang digalakkan seperti yang kondisional ya. Kondisional itu seperti kalau ada bencana ya, program peduli gempa, program peduli gunung meletus dan sebagainya, itu banyak banget teman-teman. Dan ini semuanya disalurkan langsung oleh BES dan juga dibantu juga oleh reseller-reseller yang ada di daerah-daerah lewat instruksi dari BES gitu teman-teman semuanya. Nah, inilah BES. Makanya BES ini bukan hanya sekedar bisnis-bisnis yang cuma ngomongin untung dan rugi gitu ya, untung dan untung, tapi bagaimana kita juga berguna, bermanfaat secara sosial juga bagi masyarakat. Nah, perusahaan ini udah resmi dapat izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sudah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, dan juga konsep usahanya sudah disertifikasi halal secara sistem, secara produk, secara sistem dua-duanya itu dari DSN ya, Dewan Syariat Nasional ya, sudah menetapkan sistem halal dalam konsep usaha atau konsep dagang yang dikerjakan oleh BES Corporation. Kalau teman-teman yang datangnya dari awal tadi sudah nonton video daripada MUI bagaimana yang memberikan statement tentang BES Corporation ini. Nah, BES Corporation ini juga sebuah perusahaan yang tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena sudah mendapat penghargaan ya secara nasional ya dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, yang di acara tersebut juga mengundang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Apa sih yang diberikan penghargaan kepada BES? Penghargaan sebagai omset produk terbesar pada tahun 2020 sampai 2022 di masa pandemi, tapi BES memiliki omset produk terbesar di kalangan penjualan langsung. Kemudian perkembangan perusahaan terbaik. Padahal di tahun 2020 sampai 2022 itu adalah tahun-tahun yang banyak orang merasakan namanya pandemi. Pertumbuhan reseller terbaik dari 2020 sampai 2022. Padahal di waktu itu adalah pandemi. Dikala banyak usaha lagi turun, PT BES malah naik. Perusahaan terbaik. Nah, inilah yang kita perlu lihat ya, lihat dengan jelas bahwa BES ini bukan bagus itu katanya BES sendiri, tapi memang BES ini sudah disampaikan oleh pihak ketiga dengan pihak-pihak resmi ya, yang memang berhak untuk menyampaikan hal itu, seperti perizinan oleh Kementerian Perdagangan, seperti halal oleh Majelis Ulama Indonesia, seperti penghargaan oleh asosiasi, ya kan? Itu semuanya sudah disampaikan dengan jelas, teman-teman. Bukan oleh pendapat, bukan oleh opini, oleh pribadi atau oleh pengakuan, tapi bukanlah pengakuan, tapi benar-benar diakui. Inilah satu nilai plus yang harus kita tahu, sehingga kita ini tidak mudah untuk terprovokasi untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, visi BES ini sangat mulia. Visinya pengen membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Itulah kenapa BES ini banyak sekali membuat seminar tentang kewirausahaan, tentang solusi bebas riba. Ya, karena visi utama BES ini membantu masyarakat terbebas dari hutang riba. Maksudnya gimana, Pak? Utangnya dilunasi, dibayarin? Bukan. Orang-orang yang tidak mengambil riba itu tidak perlu mengambil cicilan riba, tapi diberikan solusi supaya dia bisa punya motor cash, mobil cash, rumah cash tanpa mengambil riba dalam waktu yang tidak lama, hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, paling lama 3 tahun.
Itu yang sudah terjadi. Bahkan ada yang kurang dari 1 tahun. Kalau kita bisa punya mobil 0,5 miliar kurang dari 1 tahun, kita bisa punya rumah 1 miliar dalam waktu 1 tahun. Itu berarti kan cepat banget, ya. Dan ngapain kita juga ngambil cicilan riba? Wong kita bisa memilikinya dengan cash. Nah, inilah yang best sosialisasikan. Bagaimana kita itu jangan selalu terpedaya atau tergantung pada konsep cicilan riba. Karena jelas itu haram. Musuh kita adalah Allah dan Rasulnya, teman-teman. Oleh karena itu, inilah dakwah yang diberikan Allah BES kepada masyarakat. Nah, teman-teman tinggal mempelajari konsep usahanya. Seperti apa sih kok bisa sampai seperti itu hasilnya. Nah, nanti kita belajar. Ada seminar dan juga ada trainingnya, teman-teman ya. Nah, bagaimana konsep selanjutnya ya? Namanya bisnis, itu pasti ada namanya produk, teman-teman. BES ini memiliki produk, ada produk herbal, kesehatan. Banyak sekali testimoni. Ada orang yang tadi seperti Pak siapa tadi ya, Andi Ritonang atau siapa tadi ya, di dalam video itu dia punya penyakit jantung dan komplikasi, ternyata ya yang harusnya dia itu selalu ngambil obat gitu ya dari tempat kesehatan yang harganya mahal, tapi hanya dengan mengkonsumsi produk yang dari BES ini udah cukup gitu, udah cukup untuk memberikan dia tiap hari makin sehat, makin sehat, makin sehat. Penyakitnya juga terindikasi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Banyak sekali testimoni tentang kesehatan. Saya nggak akan ceritakan di sini karena ini bukan momen tentang training produk ya. Ini momen tentang sharing peluang usaha. Banyak sekali produk kesehatan. Ya, ada minuman kesehatan yang paling ramai kolagenia, ya itu paling ramai banget di sini. Kemudian susu kambing ya itu ramai banget. Kemudian ada juga produk-produk skincare atau produk-produk yang cocok juga buat wanita lah ya. Itu banyak banget, mulai dari perawat skincare gitu ya, seperti day cream, night cream, serum, cleansing oil, peeling lotion, lip matte, lip serum, kemudian sabun ya kan, banyak banget lah, sampai ke produk untuk daerah intim kewanitaan. Wah, ada semuanya lengkap. Maka dari itu pangsa pasar bisnis ini sangat lengkap, termasuk untuk kebutuhan pria dewasa juga khusus itu ada Ecomax, Econex ya, Titan Gel ya. Terus ada X-Men, wah banyak banget ya. Jadi kita nanti tinggal pelajari produk knowledge-nya. Dan juga ada produk aditif untuk kendaraan juga, untuk bensin, untuk solar. Dan yang paling rame dalam waktu 2 tahun terakhir ini itu produk pertanian. Ini rame banget. Di Sumatera, di Kalimantan, wah rame banget ya. Produk pertanian dari BES ini. Ada slow release, ada co-farming, ada kemudian fotosintesa. Ini produk-produk unggulan yang mana tanahnya jadi bagus ya. Tanahnya juga disuburkan kembali, tanah-tanah yang dulunya membatu, tanah-tanah yang dulunya sudah terlalu banyak menumpuk sisa-sisa dari kimia yang berlebihan, itu akan diproduksi ulang oleh teknologi mikroba yang ada dari eco farming sehingga menjadi lebih subur lagi. Kemudian ada teknologi fotosintesa, bagaimana memberikan nutrisi yang sangat cepat kepada tanaman. Ada teknologi slow release yang bisa memberikan makan tanaman selama berbulan-bulan. Wah, ini mantap sekali. Tapi nanti ada trainingnya khusus, teman-teman ya. Ada trainingnya khusus. Saya nggak akan menjelaskan tentang produk sekarang ya. Langsung ke sistem usaha. Nah, BES ini malam hari ini temanya adalah penjelasan sistem usaha BES kepada calon reseller. Jadi teman-teman yang hadir di sini kebanyakan adalah calon reseller atau orang-orang yang belum menjadi reseller BES, belum bergabung menjadi reseller BES, dan juga beberapa itu sudah bergabung tapi pengen belajar lagi. Oke ya. Jadi teman-teman, penjelasan malam hari ini bukanlah penjelasan seputar penjelasan produk, karena kita sedang mau sharing tentang bagi hasil dari perusahaan kepada reseller. Jadi kalau Anda menjadi reseller dari BES, apa sih yang bisa Anda dapatkan dari BES? Kalau Anda kerja sama-sama BES, apa sih yang bisa Anda dapatkan dari BES, keuntungannya seperti apa? BES ini tidak hanya jualan produk aja. BES ini memang jualan produk, tapi enggak hanya jualan produk aja. Tapi BES membuka peluang reseller baru. Sehingga dengan konsep reseller BES ini, teman-teman akan ditawarkan sebuah proyek bagaimana dalam waktu 1-3 tahun, kalau bekerja sama dengan BES, menjalankan sesuai dengan konsep perhitungan yang benar, sesuai yang BES tentukan, maka teman-teman dalam waktu 1-3 tahun itu bisa punya motor, mobil cash, rumah cash, umroh cash, haji cash dalam waktu 1-3 tahun. Alhamdulillah, apa yang kami ceritakan ini sudah kami rasakan. Bisa punya motor cash, mobil cash, rumah cash, dan juga umroh cash bareng keluarga, itu udah kami rasakan.
Dan banyak yang sudah merasakan juga, ribuan tadi saya bilang ya. Kalau cuma mobil mah ribuan, tapi kalau rumah sepertinya baru ratusan kalau rumah ya. Jadi kita nggak akan melebih-lebihkan, kalau rumah itu baru ratusan, tapi kalau mobil udah ribuan. Kalau motor nggak usah ditanya ya, itu kan nilainya kecil, cuma 20 juta. Jadi banyaklah yang sudah bisa mengamalkannya. Tapi kalau yang mobil 150 juta sampai setengah miliar itu udah ribuan. Tapi kalau misalnya yang rumah itu baru ratusan ya. Nah, lanjut ya, siap? Siap? Nah, ini udah konsepnya udah terbukti. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajari, kita pelajari karena udah terbukti ya. Karena kalau teman-teman dapat untung, dapat rumah cash, mobil cash, bisa beli, bisa umroh, itu kan teman-teman yang nanti akan diberikan keuntungan dari BES. Teman-teman yang beruntung dari BES. Oleh karena itu, ini patut kita pelajari. Nah, seperti apa sih konsepnya? Bagaimana caranya? Kok BES ini bisa sih Pak, kok kayak nggak masuk akal ya Pak? Masa sih Pak orang ngerjakan bisnis yang katanya modalnya kecil bisa dapat hasil gede gitu? Ya jangankan begitu teman-teman. Yang nggak pakai modal usaha juga ada yang dapat hasil. Ada. Usaha yang nggak pakai modal ada. Calo itu nggak pakai modal. Calo itu cuma menawarkan tanahnya tetangga. Calo itu cuma menawarkan tanahnya orang, tapi bisa dapat puluhan juta. Ada orang yang menawarkan properti orang, bisa dapat puluhan juta. Ya hanya saja tidak mudah menawarkan produk-produk gede semacam itu. Karena ketemunya harus orang-orang yang duitnya gede juga, kan gitu. Tapi kalau BES, ini kita nggak perlu ketemu orang yang duitnya terlalu gede, orang-orang biasa juga justru malah tertarik gitu, karena mereka pengen dapat peluang dari BES. Bagaimana sih caranya? Nah ini saya jelaskan caranya. Jadi BES ini berbeda dengan kebanyakan konsep marketing atau konsep reseller di luar sana. Konsep di luar sana, itu konsep perdagangannya, itu kebanyakan menggunakan konsep konvensional. Menggunakan retail itu kebanyakan, misalnya kita beli sabun itu ke warung gitu kan, atau ke toko retail, kemudian kita beli keperluan sehari-hari, kita beli dari sana, dan kita di sana hanya sebagai konsumen teman-teman. Yang namanya kita sebagai konsumen, kita kan nggak akan pernah namanya nambah duit, yang ada kita keluar duit, namanya juga cuma jadi konsumen. Terima kasih ya. Jadi nggak akan bisa kita nambah duit karena kita cuma jadi konsumen. Bagaimana caranya? Kalau kita pengen dapat duit di konsep itu, kita harus menjadi distributornya. Distributornya itu terbatas dan modalnya gede gitu. Kalau konsep konvensional menjadi distributor itu modalnya gede, bisa miliaran. Oleh karena itu, ya tentu saja tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, itu bisa Anda jadi distributornya, atau mungkin Anda laku jadi bintang iklannya, endorse gitu ya. Anda bisa dapat tuh puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi kalau cuma endorse kecil itu nggak bisa jangka panjang. Tapi kalau iklan ya itu iklan-iklan artis yang di media kayak televisi, wah itu lumayan gede gitu kan untuk keuntungannya. Tapi teman-teman, kebanyakan orang di sini tidak mendapatkan itu karena mereka hanya menjadi konsumen. Oleh karena itu ya udah, di konsep itu kita hanya jadi konsumen aja. Nah mau nggak kalau misalnya Anda teman-teman pakai produk jadi konsumen tapi malah dikasih untung oleh perusahaan? Coba. Mau nggak kalau misalnya Anda beli sabun, tapi malah dikasih bagi hasil dari perusahaan? Mau nggak kalau Anda beli pupuk, sama-sama beli kan, tapi Anda malah dikasih untung oleh perusahaan? Mau nggak kalau misalnya Anda belanja semua yang Anda butuhkan, ya produk-produk BES tadi, banyak tetangga Anda butuh, teman Anda butuh, keluarga Anda butuh, siapapun butuh, Anda malah dikasih keuntungan oleh BES. Nah itulah konsepnya, pada mau ya. Kalau nggak mau, ya kalau nggak mau berarti Anda itu bukan pebisnis. Kalau Anda nggak mau, berarti Anda itu bukan pebisnis. Terus Pak, ya Anda kan konsumen aja. Kalau konsumen mah, kalau pebisnis itu ya pasti mau. Apalagi bisnis di PT BES gampang, hanya menjadi konsumen aja bisa jadi untung. Apalagi kalau sampai kita menceritakan, menawarkan, mempromosikan, sudah jelas kita pasti dapat untung. Wong jadi konsumen doang aja dapat untung, apalagi menceritakan, menawarkan, mempromosikan, udah pasti dapat untung gitu loh. Nah, yang di sini ini Anda mau usaha itu dalam garis miring bisnis, Anda mau usaha atau Anda itu mau dibagi duit doang tapi nggak mau usaha. Nah, kalau tujuannya Anda maunya dibagi duit doang, nggak mau usaha, menerima sumbangan, misalnya menerima donasi, tangan di bawah terus tapi nggak mau usaha, berarti Anda tidak cocok masuk di forum ini. Karena forum ini adalah forum bagi orang yang mau belajar usaha dengan modal yang kecil tapi bisa untung miliaran. Nah, yang mau belajar usaha, coba katakan, saya mau usaha, atau mau belajar usaha, ya, atau mau berjuang, ya gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda cuma maunya
jadi orang yang tipenya adalah tangan di bawah, tidak mau berjuang, ya mungkin Anda nggak cocok, ya nggak cocok belajar usaha di sini. Kenapa? Ya sekecil apapun, semurah apapun modalnya, kalau orang tidak punya niatan untuk berjuang, apalagi membangun sebuah usaha, ya dia nggak mau ikhtiar gitu bahasanya ya. Ya Bu, ya nggak akan bisa sih gitu. Tapi kalau orang-orang meskipun dia itu orangnya biasa aja, latar belakangnya pas-pasan, tapi dia punya niat pengen belajar, mau usaha, ya apalagi kalau modalnya kecil kan nggak akan rugi gitu kan, nggak akan bangkrut gitu kan. Tapi kalau dikerjakan bisa untung. Nah ini Anda cocok ikuti forum ini, Anda cocok banget. Nah, BES ini konsepnya gimana, Pak? Ya, konsepnya adalah bagaimana BES ini Anda cukup menjadi konsumen, Anda udah dapat untung. Itu yang pertama. Menjadi konsumen dapat untung. Terima kasih ya, Kim. Anda menjadi konsumen aja sudah untung. Apalagi kalau Anda menjadi bintang iklan. Gimana Pak bintang iklan? Ya Anda cerita itu namanya bintang iklan. Apalagi kalau sampai Anda mendistribusikan besar gitu. Ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke antar daerah segala macam. Berarti omsetnya gede tuh. Ya Anda pasti untung besar gitu loh. Jadi menjadi konsumen aja sudah untung, apalagi sampai menjadi bintang iklan, menjadi distributornya gitu ya, mengerjakan konsep usahanya dengan benar, udah jelas teman-teman pasti dapat untung. Jadi di konsep ini teman-teman ketika bergabung cukup menjadi konsumen, Tapi di sini tidak ada namanya kewajiban belanja tiap bulan, nggak ada. Kenapa? Belanja itu nggak boleh diwajibkan. Ya, jadi kalau teman-teman mau usaha, dulu kan pernah ada bisnis yang menawarkan mungkin mirip-mirip kayak BES gitu ya. Tapi ternyata dia tiap bulan harus belanja, harus tutup poin segala macam, orang sebutnya MLM gitu kan. Tapi itu beda banget sama konsep BES. Konsep BES nggak seperti itu. BES itu Anda hanya belanja untuk Anda pakai sendiri. Itu Anda udah untung. Anda nggak ditarget belanja tiap bulan, Anda nggak disuruh jualan juga, enggak gitu. Anda cuma jadi pemakai produk yang memang Anda mau gitu. Kalau Anda seorang petani, Anda tinggal pakai aja produk pupuknya karena bagus gitu. Setelah Anda suka, terserah Anda mau pakai lagi, Anda mau cerita, Anda mau order, Anda mau jual, itu terserah gitu loh. Jadi base itu tidak memberikan patokan khusus atau kewajiban harus begini, enggak gitu. Tapi kalau Anda melakukan prinsip dalam bisnis, base akan memberikan keuntungan yang besar. Nah, makanya ini nih yang mau kita kerjakan. Jadi kalau kita kerjakan di base ini, kita nggak cuma jadi konsumen semata, tapi kita juga menjadi distributor, otomatis menjadi bintang iklan, otomatis kita menjadi IBO, Independent Business Owner. Artinya teman-teman membeli lisensi bisnis base. Teman-teman itu menjadi owner kecil dari base karena membeli lisensi bisnis base ini, teman-teman. Itulah kenapa base ini bisa ngasih keuntungan, base ini bisa ngasih margin. Ya, itu karena Anda menjadi bagian dari base. Anda bekerja sama dengan base gitu ya. Oleh karena itu bisa dapat bagian. Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada akad, tidak ada perjanjian, tidak ada ikatan, maka nggak mungkin base itu ngasih-ngasih Anda gitu loh. Tapi karena bagi orang-orang yang ada akad perjanjian kerjasama, meskipun nilainya itu kecil, tapi base tetap akan memberikan keuntungan kepada Anda. Nah, itu konsepnya. Nah, seperti apa sih Pak caranya? Caranya mudah, seperti tadi yang udah saya bilang. Anda bergabung menjadi reseller base yang profesional itu cukup belanja paket produk sekali. Pak, kenapa harus belanja? Ya karena PT Base jualan. Kenapa harus belanja Pak? Karena PT Base jualan jawabannya. PT Base ini perusahaan penjualan langsung. Artinya base ini tidak akan jualan selain kepada reseller. Base itu nggak jualan ke orang lain, jualannya cuma ke resellernya doang. Base itu nggak jualan ke TV, Base itu nggak ngiklan ke TV, Base itu nggak seperti bisnis konvensional. Produknya nggak bisa ditemuin di apa namanya eceran gitu, nggak ada di pasar, nggak ada gitu loh teman-teman. Jadi memang eksklusif. Bagaimana Base hanya menjual kepada reseller resmi aja. Jadi Base ini distributor tunggal. Jadi base nggak nerima pembelian eceran dari orang-orang, itu nggak nerima. Terus gimana Pak kalau orang-orang pengen produknya base? Ya beli aja ke reseller base, kepada Anda yang udah jadi reseller ini gitu. Karena base ini kerjasamanya sama resellernya aja. Maka reseller ini adalah konsumen bagi base. Itulah kenapa bergabung di base itu akadnya adalah belanja. Ya, Anda belanja produk. Udah, berapa kali Pak? Ya minimal 1 kali. Terus bisa wajib belanja lagi nggak? Enggak. Sekali aja. Masalah Anda belanja lagi kan itu urusan Anda. Anda punya pertanian, Anda beli pupuk bagus, terus Anda butuh lagi, ya Anda beli lagi. Kalau nggak butuh, nggak usah beli. Jadi di base ini cukup yang wajib cuma sekali kalau untuk menjadi anggota itu.
Berapa satu paketnya? Ya, satu paket itu dihitungnya adalah 14 PV atau kalau mau gampang 14 box gitulah ya, 14 box. Itu kalau dihitung dengan harga normal, satu boxnya 250.000 dikali 14 dalam satu paket itu, maka keluar angka 3,5 juta, teman-teman. Jadi belanjanya berapa, Pak? 3,5 juta. Ditambah teman-teman membeli lisensi usaha dengan virtual account, website pribadi yang bisa membuka semua akun penghasilan Anda, kemudian termasuk dapat buku panduan, buku flipchart, katalog bisnis, itu 100.000. Ya, itu akadnya bukan duit hilang, tapi akadnya Anda membeli lisensi virtual account ya, sama katalog dan produk, sama katalog dan flipchart bisnis. Itu ya. Kemudian jadi apa? Jadi itu tidak dihitung produk yang tadi. Produk yang tadi cuma 3,5. Kalau ditambah sama 100.000 berarti 3,6. Nah, tapi kabar baiknya teman-teman, kabar baiknya karena Anda itu membelinya sepaket, bukan beli eceran, maka di awal saja BES langsung ngasih diskon 1 juta buat Anda. Yang harusnya belanjanya total 3,6 juta, karena udah di diskon 1 juta, karena langsung belanja paket, maka Anda cukup membeli paket itu hanya 2,6 juta. Nah, jadi udah untung. Kalau ibaratnya produk mau dijual itu udah untung gitu loh. Ini baru diskon awal. Sedangkan BES ini, ya BES ini Anda bisa dikasih diskon, ada diskon lanjutan yang lebih gede dari yang tadi saya jelaskan. Jadi habis Anda udah jadi anggota, belanja lagi itu diskonnya bisa lebih gede lagi, 2 kali lipatnya gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, sangat rugi kalau ada orang melihat produk-produk BES bagus, dia butuh produknya, tapi dia enggak menjadi mitra, menjadi reseller resmi BES. Kenapa? Kalau dia beli eceran akan jauh lebih mahal, tapi kalau dia menjadi reseller resmi, dia pakai sendiri, dia lebih murah, dan dia juga bisa dapat keuntungan, dan dia resmi menjadi anggota dari BES, gitu loh. Kenapa? Ada nggak pilihan paket yang lain selain paket yang belanja 2,5? Ada namanya paket reguler 7,5 juta, ada bisnis 17,5, ada priority 77,5. Itu semuanya nanti dijelaskan di dalam training. Jadi teman-teman itu memilih paket-paket itu boleh langsung, boleh sifatnya upgrade, boleh bertahap. Tapi yang penting adalah teman-teman paham, kenapa kok saya harus memilih paket yang besar? Kenapa kok saya harus upgrade? Karena ternyata nanti di training dibedah bagaimana potensi keuntungan perbedaannya dari memiliki satu titik usaha dengan memiliki lebih banyak titik usaha. Itu akan dijelaskan. Oleh karena itu, teman-teman mengenai detail dari paket-paket ini, dijelaskannya ketika teman-teman sudah bergabung, nanti masuk di training. Namanya How to Start. Training bagaimana cara memulai bisnis ini dengan benar. Ya. Lanjut ya. Nah, keuntungannya apa, Pak? Tadi udah saya cerita, dapat manfaat produknya, dapat diskon, habis itu dapat peluang usaha. Ya, kalau menjalankannya mah gampang, cukup PCA. Apa, teman-teman? PCA. Coba diulangi. PCA. P pakai, C cerita, A ajak atau arahkan. Jadi kita beli produk, ya kita pakai, manfaatnya kita kerasa, kita ceritain, dia orangnya penasaran, tertarik, kita ajakin, udah gitu aja, simple. Ya, simple. Teman-teman, di sini itu bukan yang namanya perekrutan, ya namanya jualan produk paket, teman-teman. Jadi orang yang bergabung ke BES itu tidak wajib melakukan konsep rekrutan. Karena PT BES itu memang tidak jualan selain kepada orang yang dibeli paket. Jadi kalau ada orang yang mau beli eceran, belinya nggak ke BES. Belinya itu ke reseller yang ada di bawah. Gitu ya, ke reseller yang ada di bawah. Jadi BES ini cuma menjual kepada reseller saja. Jadi BES ini ya jualan paket reseller gitu, menjualan paket reseller gitu. Jadi ada paket yang dijual, berarti orang dagang itu ada omset. Kalau ada omset, maka ada keuntungan yang dibagi, bagi hasil, ada margin yang diberikan. Itulah bisnis, ya, itulah bisnis. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah bisnis, cerita sama, tanya sama orang yang pernah bisnis, Pak, itu kalau Bapak mau jualan beras, itu beli beras dulu nggak? Ulakannya berapa? Habis berapa, Pak? Ke pusat sana, ke tempat ini aslinya. Habis sekian dijual, terus untungnya sekian, kan gitu ya. Itulah bisnis. Nah, seperti itulah gambarannya. Perbedaannya adalah BES ini menggunakan strategi bagaimana memperbanyak reseller. Karena dengan memperbanyak reseller, akan lebih banyak omsetnya. Tapi di satu sisi, reseller itu memang membutuhkan keuntungan yang dibagi dari BES. Jadi terjadilah namanya mitra atau kerjasama. BES menjual produk lebih cepat karena resellernya banyak,
si reseller dapat keuntungan dari selisih yang diberikan oleh base. Oleh karena itu konsep dagang ini ya normal, makanya dibilang ya halal kalau kata MUI ya. Nah, tinggal kita memperbanyak reseller. Sama dengan konsep-konsep kalau di dunia online itu ada yang menyebutkannya dengan reseller produk kerudung lah misalnya ya, reseller produk apalah gitu ya. Ada yang juga menyebutnya dengan affiliate dan segala macam. Itu hanyalah istilah-istilah. Dan ada perbedaan-perbedaan dalam konsep cara menjadi anggotanya. Nah, teman-teman, contoh simulasinya begini. Seandainya Anda nih udah bergabung, terus Anda pengen jualin produk base, ya Anda jualin aja. Eceran boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Tapi kalau eceran itu teman-teman, ya itu artinya Anda jual eceran, ya keuntungannya juga eceran gitu. Kenapa para mentor yang sukses itu mengarahkan jual paket? Karena biar keuntungannya lebih cepat, gitu aja. Bukan nggak boleh. Maka di sini, karena kita mengajarkan konsep usaha, mengajarkan satu cara yang cepat, ya, maka teman-teman belajar bagaimana cara menjual paket, ya. Bukan dilarang menjual eceran, karena eceran itu produknya udah Anda bawa pulang kok. Ada jual eceran itu kan hak Anda, untungnya juga masuk ke kantong Anda sendiri, betul kan? Anda punya produk tadi 2,5 dijual jadi 3,5 kan gitu. Itu untungnya buat Anda, bukan di-storein ke base. Base nggak terima setoran lagi, Anda udah beli ke base itu, ya. Tapi yang base ajarkan adalah kalau teman-teman jualan paket, artinya di sini setelah teman-teman sudah belanja, produk-produk yang teman-teman bawa, harapannya itu sebenarnya dijadikan sebagai contoh atau sampel yang bisa ditunjukkan kepada konsumen yang belum bergabung atau belum membeli produk base. Dijadikan contohnya, aku udah pakai pupuk ini kemarin, gitu kan? Aku udah pakai pupuk ini, nih hasilnya nih cabai aku begini bagus. Wah, boleh dong itu aku nyobain. Ya udah, ini satu box. Jadi Anda jual eceran misalnya, silakan. Begitu dia udah lihat, terus dia tanya, ini kalau mau beli banyak gimana? Karena aku di kampung ada sawah gitu kan. Ya udah, belinya satu paket aja. Karena kalau kamu beli minimal satu paket, kamu sudah otomatis nanti menjadi reseller resmi perusahaan. Jadi kamu nanti nggak perlu beli lewat aku gitu. Kamu nanti dapat diskon khusus dari perusahaan. Kayak gitu aja. Jadi ketika ada yang belanja paket, maka teman-teman udah dapat keuntungan langsung dari keuntungan dari jual paket itu. Berapa paket produk itu keuntungannya? Keuntungannya lumayan, teman-teman. Dari 2,5 juta, 2,5 juta itu kurang lebih sekitar 16% kalau ya. Anda bilang itu, sekitar 16%, berarti Anda dapatnya 400.000. Kalau saya ya belajar dari marketing di luar sana, keuntungan rata-rata marketing itu 2,5%, 3%, nggak jarang yang nyampe 10% ya yang diberikan. Contoh ke orang jualan properti dapatnya mungkin 2,5%, 3% dan sebagainya gitu ya. Sama, nggak ada yang gede-gede gitu, nggak ada. Tapi kan gede untungnya Pak, ya gede, harga propertinya kan mahal. Nah, base ini gede banget sebenarnya, tapi kan belanjanya cuma 2,5 juta satu paket itu untuk sawah 1 hektar kan. Untuk sawah 1 hektar itu kan butuh satu paket. Ya udah, kita cuma jualan satu paket, ya kita dapatnya 16%, gede, 400.000. Kalau misalnya ada yang beli paket lagi Pak, ya Anda dapat lagi 400.000, simple gitu. Terus kalau ada yang beli paketnya lebih gede gimana? Beli paketnya lebih gede. Ya, kalau misalnya paketnya lebih gede, berapa paket misalnya? 3 paket, Pak. Tadi kan ada paket 3, ada paket 7 paket, 15 langsung gitu ya. Ya lebih gede untungnya Anda. Otomatis kan kalau orang beli 3 paket, berarti Anda dapatnya 400.000 kali 3. Berapa tuh? Hitung coba. 1,2 juta. Anda cuma cerita nih, modal cuap-cuap sambil nunjukin foto, nunjukin testimoni, nunjukin video kepada orang yang memang membutuhkan. Ya, Anda cerita, ada yang beli 7 paket, dapat 400 kali 7. 7 kali 4, 2,8 juta gitu kan. Kalau ada yang beli 15 paket, Anda bisa dapat berapa? 6 juta. Kalau ada yang beli paket yang paling tinggi tuh priority 31 paket ya, itu bisa untuk sawah, kalau sawah itu berarti ya 31 hektar gitu ya. Ya berarti Anda bisa langsung dapat keuntungannya berapa? 12,4 juta. Kalau Anda cerita satu hari ya dapatnya sehari itu 12,4 juta sehari gitu. Kalau ceritanya 2 hari ya mungkin itu dapatnya 2 hari. Karena keuntungannya langsung dibayarkan kan. Langsung dibayarkan begitu Anda menjual, Anda langsung dapat keuntungan dari jualan tersebut ya. Nah, oke teman-teman, paham di sini ya. Nah, ketika omset sudah berkembang, nah, maka base juga memberikan tambahan keuntungan. Jadi ketika omset sudah berkembang, base memberikan tambahan lagi. Jadi, Pak, Bu,
Bapak kan udah jalan nih konsepnya. Ini ada keuntungan tambahan. Nah, dari base itu ada perjanjian. Ya, perjanjian tentang keuntungan tambahan. Jadi teman-teman udah dapat tuh, udah omset, base ngasih lagi. Kalau terjadi omset di grup A dan grup B atau di kota A dan kota B gitu ya, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan lagi ya setiap terjadi omset pasangannya itu adalah 100.000. Dan ini bisa Anda dapatkan dari perkembangan grup. Jadi gini, enggak selalu omset pribadi. Dari grup Anda yang Anda bina, yang Anda mentoring. Dari grup Anda berkembang, Anda bisa dikasih keuntungan tambahan oleh perusahaan atau profit pengembangan ya namanya. Karena itu profit dari omset grup gitu ya, omset grup. Atau mungkin kalau bahasa di marketing di luar sana itu seperti target omset grup. Ya, cuma di sini targetnya itu target fleksibel, tidak ditarget, tapi dihitung omset total aja. Nah, dalam satu hari itu perusahaan bisa memberikan 100.000 dikali 12, itu maksimal, nggak bisa lebih. Itu dari grup, maksimal, ingat ya, maksimal. Berarti berapa? Kalau 100.000 dikali 12 berarti kita bisa mendapatkan keuntungannya, profitnya itu 1,2 juta sebulan. 1,2 juta 1,2 juta sehari. 1,2 juta sehari dari grup. 1,2 juta. Kalau lancar nih, udah jalan lancar, kemungkinan bisa terjadi selama 30 hari, 30 hari, 30 hari kan begitu. Nah, contohnya siapa ya? Contoh orang-orang yang udah jalan lebih lama. Yang udah jalan misalnya 2 tahun, dia udah jalan 3 tahun, dia kan udah lancar tuh omsetnya. Dia bisa dapat per hari 1,2 juta per hari. Kalau 30 hari lumayan tuh, 36 juta selama 30 hari atau sebulan. Padahal modalnya berapa? Modalnya cuma sekali teman-teman, belanja di awal tadi yang 2,6 juta aja di awal gitu loh. Modalnya nggak ada namanya modal ulang. Karena setelah itu Anda tinggal mirip sama dropship. Tahu dropship? Anda tinggal cerita produknya, base yang ngasih, base yang ngirimin. Sudah ada yang bagian pengiriman. Anda tinggal memesankan. Ini ada orang yang mau belanja paket sekian, Anda tinggal pesenin. Atau Anda anterin. Kalau nggak mau pesan, antar langsung datang, bisa. Ya, Anda tinggal gitu. Anda itu nggak perlu bawa-bawa barang banyak gitu. Barang Anda ya barang yang punya Anda yang satu paket tadi itu aja gitu loh. Yang di awal Anda pakai sendiri itu gitu loh. Jadi Anda nggak ada kewajiban belanja lagi. Nah, itu beda banget ya. Jadi yang disamakan dengan konsep usaha zaman-zaman dulu yang datangnya dari negara lain gitu loh. Kemudian ini ya, mantap ya teman-teman ya. Nah, ini terakhir ya. Ada memang keuntungannya ada banyak, cuma saya nggak akan cerita keseluruhan ya. Nanti teman-teman kalau udah bergabung itu ada trainingnya. Bagaimana dapat keuntungan yang lebih besar itu banyak banget. Nah, ini cerita standarnya saja dulu. Ada namanya peringkat. Jadi namanya orang kerja itu ada namanya challenge, ada namanya peringkat atau naik jabatan. Ketika teman-teman udah mengerjakan dalam beberapa waktu, mungkin 1 bulan atau mungkin 2 bulan atau mungkin 3 bulan, kita kerjakan, omset grup kita bertambah. Bertambahnya bukan pribadi. Ingat, base ini tidak menghitung omset pribadi, tapi omset grup. Jadi omset grup. Bertambah, grup Anda bertambah, omsetnya bertambah, maka perusahaan akan bilang, Pak, terima kasih ya. Misalnya Pak siapa nih namanya ya? Pak Andi gitu misalnya. Atau terima kasih ya Pak Andi, karena ini bahasa simulasinya ya. Karena Bapak sudah membantu mengembangkan produk perusahaan kepada grup-grup Bapak dan omsetnya ini lancar. Tapi semua itu gara-gara Bapak. Kan gitu ya. Semua itu gara-gara Bapak dulu yang mentoring mereka, yang ngajarin mereka. Maka dari total omset yang terjadi di grup yang Bapak mentoring ini, apabila terjadi ya omset 200 paket ya di 2 grup, 200 pasang gitu ya, maka perusahaan akan memberikan tambahan keuntungan yaitu senilai 20 juta. Nah, itu kalau terjadi omsetnya berjalan ya dari grup-grup kita. Ada keuntungannya lagi 20 juta. Kalau naik omsetnya lagi gimana Pak? Naiknya berapa? 600 paket. Maka perusahaan akan membagi lagi ya sharing profitnya lagi buat Anda, yaitu bisa beli mobil seharga 150 juta. Makanya banyak orang bilang, Alhamdulillah saya ngerjakan usaha ini dalam 3 bulan gitu ya. Alhamdulillah bisa beli mobil sendiri. Ya mobilnya dapat untung dari base, duitnya buat beli mobil itu teman-teman. Makanya teman-teman yang sudah beli mobil dari hasil jualan paket tadi itu diberikan peringkat ambasador, namanya new ambassador dan star ambassador. Itu kalau udah beli mobil. Kalau misalnya mobilnya udah lebih keren tuh ya, yang mobilnya udah gede-gede tuh, yang udah tinggi-tinggi ya,
mereknya PJR, ya FTR, atau ya mobil-mobil segitulah harganya 500 miliaran. Itu dia peringkatnya udah lumayan, namanya Big Ambassador. Biasanya Big Ambassador itu udah berapa lama Pak? Biasanya rata-rata Big Ambassador udah jalanin itu 1 tahun 2 tahun. Biasanya Big Ambassador itu yang udah jalanin 1 tahun 2 tahun. Tapi ada Big Ambassador itu yang terima dalam kurun 6 bulan, itu ada juga. Tapi itu tidak bisa dihitung rata-rata. Rata-rata adalah di atas 1 tahun. Itu Big Ambassador rata-rata. Saya bicara apa adanya ya. Tapi ada juga yang kurang dari 1 tahun. Tapi kan nggak bisa dihitung kebanyakan atau standarisasi. Tapi kalau yang standar rata-rata di atas di 1 tahun itu, atau di atas 1 tahun ya. Kemudian kalau omsetnya udah tembus di 5.000 paket atau 6.000, maka ada namanya peringkat luxury ambassador. Ini ambassador yang paling tinggi ya. Makanya biasanya mereka itu mobilnya bisa upgrade ya, karena keuntungannya kan udah gede. Bisa upgrade atau tetap sama, atau mereka biasanya sudah mengupgrade rumah atau membeli rumah yang harganya 1 miliar. Nah, itu teman-teman. Nah, dan kalau teman-teman misalnya orang-orang yang di bisnis ini omsetnya bagus, yang omsetnya itu pergerakannya kontinunya bagus, perusahaan itu memberikan promo percepatan, di mana omset yang tadi harusnya 200 itu boleh dicapai atau diberikan lebih cepat ya, dengan omset hanya 100. Itu tapi terlihat track record Anda kan di kamus perusahaan, di buku rekap kan kelihatan ya. Itu diberikan promo percepatan di 100 pasang aja Anda sudah diberikan new ambassador. Kalau misalnya udah di 300 saja, nggak perlu sampai 600 ya, itu udah diberikan star ambassador. Yang harusnya 3.000, cukup setengahnya aja udah dikasih promo percepatan, biar Anda semangat. Promo itu seperti Anda bintang iklan gitu loh, dikasih lebih cepat supaya apa? Supaya bintang iklannya lebih semangat. Nah, itu Anda naik Big Ambassador. Kalau misalnya Anda luxury, yang harusnya 6.000, 5.000 sampai 6.000, Anda cukup di 3.000, Anda udah diberikan promo percepatan di luxury ambassador. Makanya banyak banget orang-orang yang terbantu ekonominya karena perusahaan memberikan promosi kepada mereka gitu. Promosi itu kan sesuatu yang bagus karena mereka jadi seneng gitu teman-teman. Nah, gini aja sih teman-teman. Teman-teman mau nggak kira-kira kalau misalnya dalam kurun 1 sampai 2 tahun bisa punya mobil cash gitu kan? Kalau saya sih mau. Kenapa? Karena saya dari dulu pengen banget punya mobil. Nah, jadi kalau buat Anda yang nggak pengen punya mobil, jangan mau deh, jangan join. Gitu, jangan bergabung, jangan jadi reseller base ya. Jadi ya usah gabung, kan Anda nggak mau gitu. Jadi kan saya bilang, peluang ini bagi orang yang masih menginginkan, kayak yang ngiler pengen punya mobil gitu kan. Saya jujur ya, saya anaknya orang miskin, pengen naik mobil, pengen punya mobil, ya saya mau gitu. Karena kalau saya kerja biasa, bahkan kerja kantoran sekalipun susah gitu kan. Tapi di sini alhamdulillah bisa punya semuanya gitu loh teman-teman. Meskipun nggak berarti saya harus punya Lamborghini atau mobil-mobil sport yang lain, nggak harus. Tapi setidaknya impian saya untuk naik mobil sendiri itu cash itu punya gitu loh. Ya, meskipun kelasnya harganya cuma 500 miliar, ya kan, harganya cuma 300 juta, itu alhamdulillah kan gitu ya. Nah, ini bagi teman-teman yang punya keinginan seperti itu, ada nggak kira-kira? Ada nggak teman-teman yang punya keinginan, pengen gitu loh Pak, pengen punya mobil gitu, anak-anak aku tuh pengen gitu, biar nggak kehujanan dan sebagainya. Nah, ini bagi teman-teman yang masih punya impian di dunia ini. Kalau yang nggak ada impian gimana Pak? Ya ngapain Anda dengerin saya ngobrol, Anda nggak punya impian. Ya nggak punya impian ya udahlah, cukup jadi pendengar atau cukup menyimak aja atau menonton aja ya teman-teman. Karena usaha itu dilakukan oleh orang yang memang ada impian gitu, ada pengen gitu. Yang namanya orang diem nggak usaha ya berarti emang orang nggak punya impian. Gimana ya kalau ngomong sama orang yang nggak punya kerentek gitu ya, nggak punya greget itu kan. Tapi banyak loh teman-teman kita di luar sana yang pengen banget hidupnya sejahtera, pengen lebih baik, gimana caranya, pendidikan saya rendah, banyak teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang nggak mau, mungkin hidup Anda sudah enak, keluarga Anda sudah enak, alhamdulillah gitu loh. Tapi yuk kita berikan kesempatan bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, yang mereka ini masih mau berjuang untuk keluarga mereka. Ini teman-teman, ya. Dan mereka nggak dirugikan. Mereka kalau rugi, ngapain mereka belanja? Sekarang teman-teman logika saja. Petani beli pupuk teman-teman. Petani beli pupuk ya. Petani beli pupuk. Ya, beli pupuk. Itu sama di base sama beli pupuk di sana sama aja. Sama nggak beli pupuk di base itu sama aja.
Kurang lebih yang dikeluarkan kurang lebih sama. Bahkan kita udah menghitung lebih hemat beli the best. Menurut hitungan kita ya. Gitu. Jadi artinya petani ini dia nggak pun beli pupuk di base, dia tetap beli pupuk gitu. Tapi kalau seandainya tapi seandainya dengan beli pupuk di base yang minimal 1 kali, meskipun dia bisa beli berkali-kali juga gitu ya, dia bisa punya peluang tambahan penghasilan lagi. Dia bisa punya keuntungan tambahan. Kenapa enggak gitu teman-teman? Kenapa enggak? Kan dia beli produk nggak rugi. Jadi kalau Anda yang merasa rugi, ya ngapain Anda beli gitu. Jadi teman-teman di sini gini loh, saya beli Haspro, Habatus Sauda, yang di base, saya beli Haspro. Saya beli Haspro teman-teman. Saya waktu itu punya namanya gejala tipes. Gejala tipes itu 1 tahun sekali yang saya alami selalu kumat. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang punya gejala tipes pasti tahu. 1 tahun sekali itu kumat di musim dingin biasanya. Di musim dingin, apalagi kalau makan asam, itu kumat. Tapi wasilah dari saya dikasih produk Haspro, saya minum tiap hari, saya minum Haspro itu, kapsul itu sudah jalan ya seumuran sama base ya 4 tahun lah ya. Itu tidak pernah sekalipun itu gejala tipes saya kumat. Saya rasakan ini sembuh, alhamdulillah. Padahal gejala Haspro itu gejala tipes itu nggak bisa kita telat makan mirip-mirip sama mah di awal-awal. Nggak bisa telat makan, kelaparan itu nggak bisa. Tapi alhamdulillah, saya mengalami kok dulu pernah awal-awal tuh telat makan segala macam, tapi minum Haspro alhamdulillah gitu, malah sembuh penyakitnya. Itu yang saya alami sendiri gitu. Gini, kira-kira kalau misalnya ada orang yang juga pengen produk itu, terus dia beli produknya, pertanyaannya, dia rugi apa untung? Dia rugi atau untung? Kalau saya untung, karena saya merasakan sendiri. Teman-teman yang pakai kemarin, kayak Pak Zainal Venom tuh, dia katanya dia tukang ojek, dia pakai produk yang eco racing, dia merasakan itu lebih hemat, lebih irit dan sebagainya. Menurut dia untung, makanya dia join. Nah kalau yang menurut teman-teman nggak untung, ngapain juga join, gitu loh. Jadi namanya bergabung itu ya karena Anda sendiri yang ngerasain, Anda sendiri yang pengen, Anda sendiri yang ngerasain, Anda juga pengen potensi keuntungannya. Nah, itu saya ngomong kepada teman-teman yang masih punya impian ini. Saya ngomong kepada teman-teman yang masih punya impian pengen membahagiakan keluarga. Mohon maaf, ada loh orang yang saya emang nggak butuh apa-apa, Pak. Betul, Anda nggak butuh apa-apa. Pertanyaan saya, emang istri Anda, anak Anda nggak butuh apa-apa? Emang orang tua Anda nggak butuh apa-apa? Emang keluarga Anda nggak butuh apa-apa? Kami di sini bisa umrohin keluarga, bukan umroh sendiri. Kami naik mobil, bisa naikin orang tua, ngajak jalan-jalan, bisa naikin keluarga, bukan untuk sendiri. Kami pengen punya rumah yang bagus untuk keluarga, bukan pengen sendirian. Memang kita keong di dalam rumah sendirian. Jadi itulah perbedaannya orang-orang yang punya impian, egoisme pribadi, dengan orang-orang yang berjuang untuk keluarga. Itu berbeda. Orang-orang yang berjuang untuk keluarga itu yang dia pikirkan adalah masa depan keluarganya, pendidikan yang baik, gitu kan? Bagaimana ketika dia meninggal, tidak meninggalkan hutang, tapi meninggalkan kebaikan. Dia bisa punya yayasan yatim piatu, dia sudah bangun masjid. Gimana ceritanya kalau kita tidak butuh apa-apa? Bisa kita ninggalkan yayasan yatim, bisa kita ninggalkan masjid. Itu berarti kan saya bilang, nggak masalah Anda menjadi orang yang tidak butuh apa-apa. Itu urusan teman-teman. Tapi teman-teman kita yang lain ini nggak seperti itu. Mereka ini adalah orang-orang yang mau membangun gudang pahala dari dunia. Dengan cara apa? Dia bisa bersedekah lebih banyak, dia bisa membangun masjid, dia bisa berkorban tiap tahun, dia bisa berinfak tiap bulan, ya atau tiap minggu, tiap Jumat. Dia bisa ngasih makan anak yatim. Inilah mereka. Jadi bukan hanya untuk makan sendiri. Inilah perbedaan orang yang punya impian dan tidak punya impian, teman-teman. Teman-teman bayangkan, 2,6 juta membangun usaha di base. Bagi orang yang tidak punya duit sekalipun, masih bisa dicari duitnya. 2,6 juta. Karena nggak sampai ratusan juta kan. Masih bisa dicari lah dengan cara-cara, bisa dicari. Kami dulu juga nggak punya duit kok, gitu. Tapi itu bisa dicari. Demi apa? Demi sukses. Karena kalau saya punya duit 2,6 juta, ini coba teman-teman kasih pendapat. Kira-kira duit 2,6 juta saya, jangan dimasukin PT BES,
Jangan join PT BES, tolong kasih saya ide di sini di komentar. Seandainya saya enggak join ke BES, 2,6 juta ini yang bisa dalam 1-2 tahun, saya bisa punya rumah minimal 0,5 miliar, mobil minimal 0,5 miliar, umroh sekeluarga, punya penghasilan puluhan juta per bulan, sampai ratusan juta per bulan, kira-kira cocoknya usaha apa? Coba, teman-teman bisa kasih ide gitu ke saya gitu. Coba kasih ide ke saya. Kasih ide ke saya. Solusi bagi anggap saja saya ini belum berhasil. Anggap saya ini saya orang yang zaman dulu gitu. Kira-kira apa? Coba teman-teman. Cobalah kasih saya solusi gitu. Coba jaga lilin. Jaga lilin. Oke, jaga lilin apa lagi? Coba teman-teman. Kita berusaha belajar dari logika yang jelas ya. Kita harus logis. Paling habis kalau nggak digunakan. Iya, ini justru saya mau gunain nih. Saya cari-cari modal nih misalnya 2,6. Paling jualan gorengan. Oke, bagus. Investasi apa Pak yang jadi miliar kayak gitu? Ada Pak? Ngerampok 2,6 juta buat ngerampok buat beli apa? Pisau. Buat beli pedang. Kurang Pak, kurang mahal harga pedangnya itu segitu ya. Jualan gorengan, nasi uduk, oke. Saya beli etalase ada itu ya. Boleh etalase kaca aja itu mungkin yang kecil 1 juta sampai 2 juta ya. Etalase kaca, isinya nasi uduk, gorengan gitu ya. Betul kan? Kalau saya beli gerobak yang agak gede itu 3,5 juta, 4 juta kayaknya. Iya kan? Pertanyaannya, bisa nggak masalahnya tadi saya kerjakan 1 tahun, saya bisa punya mobil 0,5 miliar gitu aja. Nggak usah yang aneh-aneh lah, mobil 0,5 miliar aja. Yang lain nggak usah, mobil 0,5 miliar aja. Kalau bisa, saya pasti kerjakan usaha itu gitu. Saya akan kerjakan usaha itu, teman-teman. Saya tungguin tiap malam tuh nasi goreng. Saya tungguin tuh pecel kalau itu bisa. Masanya kan udah terbukti nggak bisa. Buktinya kan bukan saya. Buktinya adalah orang yang udah kerja di situ gitu loh. Atau teman-teman ada nggak yang udah bangun usaha modalnya segitu gitu? Atau lebih mahal modalnya? Saya aja modal dagang kecil-kecilan 8 juta. Oh iya, coba modal Anda usaha berapa sih? Kalau saya sih emang nggak punya modal dulu gitu, makanya kalau saya sih gini teman-teman, mending saya kerja keras nggak apa-apa. Saya kerjakan bisnis ini nggak apa-apa juga. Yang penting ekonomi saya, keluarga saya bagus dan halal gitu. Nggak ada yang ngasih saya solusi itu. Udah kan? Tahu kan maksudnya kan? Sekarang gini teman-teman. Usaha ini kalau dikerjakan tadi dengan konsep yang benar, selama 1 tahun, itu kalau di total ini, motor 20 juta, mobil 150 juta, tambah yang gede 0,5 miliar, tambah rumah 1 miliar, totalnya 1,67 miliar, 1 miliar 670 juta. Ini kalau misalnya saya dapatkan dalam waktu 1 tahun, itu berarti kalau teman-teman dapat 1 tahun, seperti contoh yang lain kan sudah ada yang mendapatkannya ya, dalam waktu 1 tahun aja, berarti dia seperti perubahan ekonomi dia itu seperti orang yang bergaji 139 juta sebulan. Jadi 1,67 M dibagi 12 bulan. Berarti tingkat ekonomi dia itu seperti orang yang punya gaji 139 juta sebulan. Seandainya meleset dari 1 tahun ke 2 tahun, berarti dia seperti orang yang bergaji 69 juta sebulan. Seandainya meleset tuh 1,6 M, impian standar motor, mobil, rumah 1 M itu di total standar itu 3 tahun, tercapainya 3 tahun, berarti dia seperti orang bergaji 46 juta per bulan. Pertanyaannya adalah, seandainya Anda 2 tahun yang lalu sudah punya usaha, sekarang kan udah jalan 2 tahun tuh usaha Anda. Pertanyaan saya udah dapat 1,67 M apa belum? Coba yang punya usaha 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Yang udah punya usaha 2 tahun lalu sampai sekarang nih, kan udah jalan 2 tahun tuh usaha. Udah dapat belum 1,6 M? Gitu loh. Dan modalnya berapa? Kalau udah, itu dulu modalnya berapa? Kan gitu pertanyaannya. Kalau saya kan modalnya 2,6 sekali aja. Kalau saya gitu, di usaha ini. Malah pada bablas ya. Bablas belum. Hah? Gimana? Gimana teman-teman? Coba lah. Coba dong. Kalau saya itu maunya yang logis gitu loh. Yang logis gitu loh. Jadi supaya hidup kita itu penuh perhitungan kan. Jadi kalau nggak bisa dapat, ngapain kita kerjain gitu.
Ngapain? Iya kan? Jadi teman-teman, berarti ruginya di mana? Nggak ada ruginya. Yang rugi itu adalah orang yang membuang-buang waktu. Itu rugi, maksudnya rugi membuang waktu dan peluang karena dia memang udah bergabung tapi tidak dikerjakan. Tapi nggak salah kok. Kenapa nggak salah, Pak? Ya nggak salah, kan base dari awal bilang, Anda bergabung itu tidak harus menjalankan. Anda gabung itu di awal, Anda boleh kok gabung hanya menjadi konsumen aja. Anda kan gabung nih, udah Pak aku gabung belanja, kenapa? Biar dapat diskon nanti kalau belanja lagi. Terus aku mau jadi konsumen aja. Ya udah, nggak rugi juga gitu. Cuma sayang waktu aja. Sayang ada peluang tapi nggak dikerjakan gitu doang. Kalau bangkrut mah enggak, rugi mah enggak. Itu teman-teman. Coba bayangkan. Mau saya hitungin kalau 10 tahun. Seandainya Pak, saya kerjakan usaha ini 10 tahun, saya baru nyampe yang Bapak ceritakan. Apa yang terjadi? Hitung sob. 1,67 miliar dibagi 10 tahun. Itu Anda seperti orang yang berpenghasilan 13 juta. Anda kalkulator. Semoga saya salah. Anda kalkulator. 1,67 miliar. Seandainya 1.670 juta ya. Seandainya dibagi 10 tahun. Berarti 12 bulan dikali 10. Berarti berapa tuh? 12 dikali 10, 120, bener kan? Berapa ketemunya? Kurang lebih 13 jutaan sebulan gajinya gitu. Pertanyaannya, Anda yang udah kerja 10 tahun, gajinya udah 13 juta belum? Kan Anda udah kerja. Dan kalau saya sih di PT BES, belum ada yang lebih dari 5 tahun. Kan PT BES umurnya belum ada 5 tahun. Jadi prediksi 10 tahun itu prediksi yang saya tambah-tambahin aja gitu loh. Supaya Anda bisa ngitung, biar logis gitu loh. Kenapa kok usaha ini diperjuangin? Jangan 2,6 bisa dapat miliaran kok. Kenapa nggak kita perjuangin, teman-teman? Nah, itulah ya kira-kira teman-teman semuanya. Jadi logika sederhana saya begitu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang belum paham, nanti tenang aja. Ini adalah pertemuan teman-teman mungkin pertama kali ikut seminar ini. Saya membuka wawasan teman-teman seputar bisnis ini, ya karena memang saya sudah mengerjakan bisnis ini spesialisasi saya ya, karena saya udah ngerjakan meskipun saya bukan orang yang paling sukses di usaha ini. Banyak orang yang lebih sukses dari saya, ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa paham. Semoga apa yang saya jelaskan ini memberi pemahaman. Di sesi terakhir, Kang Ali, saya mau memberikan satu pembuktian bagaimana penghasilan ini bisa kita dapatkan. Teman-teman lihat, karena sesi ini jarang disampaikan oleh orang lain. BES ini adalah bisnis yang transparan. Bagaimana kalau Anda bergabung, Anda akan mendapatkan yang namanya virtual office. Ya, virtual office. Virtual office itu adalah website yang menghitung semua penghasilannya teman-teman. Ya, teman-teman bisa saya tunjukkan ya, supaya menjadi contoh aja ya, bukan menjadi ini ya. Karena banyak orang itu kan yang menganggap bisnis itu bisnis yang bohong-bohongan gitu loh. Mana bisa bohong-bohongan ribuan orang itu gimana ceritanya sih, teman-teman? Sebentar ya. Sebentar. Sebentar, ini saya tutup dulu. Oke teman-teman, ini adalah website resmi ya perusahaan, bagaimana memberikan informasi-informasi seputar kegiatan, training, dan sebagainya. Nah, kalau kita nanti sudah menjadi mitra dari BES, reseller resmi, kita nanti akan memiliki satu akun ya, atau satu akun ya, memiliki ID ya. Bentar ya, saya buka dulu. Mohon maaf yang di TikTok nggak bisa lihat ya, soalnya saya lagi sebenarnya di Zoom. Nanti kita lanjut TikTok, bahas yang lain ya teman-teman ya, kita belajar yang lain. Kalau ini kebetulan masih jadwal saya di Zoom, jadi tetapi sebentar lagi kok, cuma paling 5 menit ini ya, 5 menit terakhir ya. Nah, nanti semacam ini ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Nanti teman-teman akan punya seperti ini, ada namanya penghasilan, dan kita bisa lihat perkembangan penghasilannya. Ini perkembangan dari omset, dari dagang tadi, dari grup ya, dari saya dan grup setiap hari.
melakukan namanya sosialisasi, melakukan namanya promosi produk, terjun ke pertanian, buat demplot pertanian, melayani petani, gitu kan, jualan produk kopi, kopi stamina, gitu kan, kemudian dan macam-macam tadi itu ya, bersama grup. Itu kan ada proses di luar yang saya cerita sekarang. Saya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi dan sosialisasi dan juga pengenalan ya. Dan grup-grup itu melakukan hal itu. Nah, maka nanti di sini ada contoh nih minggu ini. Minggu ini kalau teman-teman lihat ini hari apa ya? Ini hari Kamis ya. Tanggal 31 Juli, terus 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus. Berarti ini baru Kamis ya. Belum genep Kamisnya juga, belum beres gitu ya. Nah, tadi saya cerita bahwa ketika Anda sudah memiliki grup omset, itu Anda bisa dapat keuntungan dari omset grup itu. Berapa maksimal? Ingat nggak tadi presentasi saya? Coba yang ingat. Dari grup tadi berapa? Yang 100.000 dikali 12. Berapa? Ingat nggak tadi? Ingat nggak? Tadi saya presentasi saya tadi loh, ingat nggak? 100.000 kali 12. Yaitu pengembangan kita bisa dapat berapa? Maksimal, saya bilang maksimal, nggak bisa lebih. Maksimal berapa? 1,2 juta. Ya seperti ini contohnya, ini nih. Contoh, di penjualan langsungnya nggak ada, karena tidak melakukan penjualan pribadi secara langsung, nol kan. Tapi kan dari omset grupnya dapat maksimal 1,2 juta. Ini contohnya teman-teman. Ini baru sampai Kamis. Sampai Kamis, belum Jumat, belum Sabtu, belum gitu loh. Kalau mau lihat yang lengkap full satu pekan, 1 minggu gitu ya, berarti kita mundurin minggu sebelumnya. Kita mundurin dulu minggu sebelumnya ya. Nah, ini menjadi minggu sebelumnya nih. Minggu sebelumnya kita cek sama maksimal 1,2 juta. Kenapa? Ya karena memang omsetnya udah mentok, meskipun omsetnya lebih gede, tapi perusahaan ngasih jatahnya cuma 1,2 juta gitu. Nah, seperti ini. Nah, 1,2 juta. Lumayan lah ya. Kalau di total lengkap berapa? 1 pekan, ini kalau di total berarti 7 hari, lumayan 9 jutaan, lumayan kan gitu ya. Kayak kalau minggu sebelumnya ya kurang lebih sama lah gitu. Dimundurin lagi nih minggu sebelumnya 9 jutaan lumayan lah ya teman-teman ya. Nyari juga susah ya kan. Coba ini berapa? Tadi 9,1, ini 9,027. Yang tadi lebih gede yang tadi ya, minggu yang tadi lebih gede dibanding yang ini 9 juta sekian. Nah, itu contoh teman-teman. Ini belum termasuk lain-lain, belum termasuk lain-lain. Nah, ini contoh aja ya biar teman-teman kepo lah. Jadi kalau Anda penasaran, silakan Anda nanti bagaimana cara daftarnya ya. Saya akan tutup dulu chatnya. Ya, selamat bagi teman-teman yang sudah merasakan, meskipun cuma 400.000. Dalam 1 minggu Pak dapat 400.000, Alhamdulillah. Ya namanya juga baru memulai, baru belajar, ya kan? Alhamdulillah teman-teman ya, 400.000 nggak apa-apa ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung, silahkan menghubungi para pengundangnya masing-masing atau sponsornya. Kecuali bagi teman-teman yang memang di Toktik nih ya, di Toktik ini saya nggak tahu ya. Kalau yang di Zoom ini semuanya ada pengundang. Kalau di sini ada pengundang karena mereka udah diundang oleh tim atau oleh mentor mereka masing-masing. Silakan ada menghubungi mereka ya, menghubungi mereka. Nanti Anda minta formulir, kemudian Anda nanti akan diarahkan cara memilih paketnya gimana, produknya itu cara milihnya gimana, produknya apa saja. Ya Anda juga boleh tanya, boleh tanya seputar produk, ataupun ada yang belum paham Anda boleh tanyakan lagi. Intinya bergabung dengan pengundang Anda masing-masing ke forum ini. Tugas saya adalah membantu teman-teman semuanya memberikan presentasi yang sejelasnya sepaham mungkin. Semoga teman-teman ya apa yang saya ceritakan dalam waktu yang mungkin ya lumayan lah ya, nggak pendek nggak panjang tapi panjang sih. Nggak pendek nggak panjang tapi panjang, semoga bisa dipahami dan semoga memberikan manfaat buat teman-teman semuanya di sini. Saya doakan semoga dimudahkan dalam mendapatkan modal, semoga dimudahkan dalam mengerjakan usahanya, dan saya doakan teman-teman sukses. Dan kalau sukses jangan lupa dengan saya, Anda sapa saya, Anda kenalan Pak, saya alhamdulillah udah bisa beli mobil cash Pak, alhamdulillah. Oh, dulu saya sering ikut seminar Zoom-nya Kepnur gitu kan, alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah Anda boleh bilang seperti saya senang sekali kalau misalnya ada suatu saat, meskipun saya nggak kenal dengan Anda kan terlalu banyak di sini ribuan orang ya, ribuan orang, jadi saya nggak kenal gitu ya. Tapi ya suatu saat Anda berhasil, ya pasti kan Anda akan ketemu kan dengan saya di momen mungkin seminar, di momen training, di momen SLC, di momen Green Sakit Seminar atau di yang lain, silahkan ya teman-teman.
Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kata-kata tadi dari saya. Keputusan Anda, keadaan Anda hari ini adalah hasil dari di masa lalu, teman-teman. Ya, keadaan Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Maksudnya apa, Pak? Hari ini mungkin Anda ada yang masih susah hidupnya, ada yang masih punya utang, ada yang gajinya masih pas-pasan. Ya, kalau Anda hari ini Anda punya cicilan, punya utang, itu adalah keputusan Anda beberapa tahun lalu Anda mengambil cicilan, Anda mengambil keputusan gitu. Sehingga hari ini hidup Anda mungkin jadi susah. Tapi nggak apa-apa, hidup itu selalu ada hikmah. Maka kalau Anda pengen berubah, keadaan Anda 1 tahun yang akan datang, itu ditentukan oleh keputusan Anda saat ini. Apakah Anda pengen mengulang pekerjaan, usaha yang sudah Anda kerjakan 10-20 tahun, tapi tidak ada hasil, diulang lagi 20 tahun lagi? Kan gitu ya? Kalau diulang, silahkan. Apa belum percaya kalau itu belum bisa berhasil? Anda ulang lagi 20 tahun lagi, silahkan. Atau Anda memilih untuk mencoba mengerjakan usaha ini 1-2 tahun, dan Anda akan merasakan hasilnya. Nah, itu keputusannya adalah ditentukan hari ini oleh teman-teman semuanya. Insya Allah, saya yakin, insya Allah tahun depan kita bisa umroh bareng. Tahun depan kita bisa umroh bareng keluarga kita. Kita bisa umroh 1 pesawat. Karena tiap tahun kami programnya umroh bersama tiap awal tahun. Semoga bisa ketemu ya di program umroh bareng bersama keluarga Best Corporation. Terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kapten Nurholis yang sudah memberikan penjelasan tentang bisnis syariah PTBS ini kepada kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan, bisa mengamalkan, dan bisa segera action. Tadi ya, langsung segera hubungi orang yang mengundang Anda ke dalam Zoom atau ke dalam live streaming YouTube pada malam hari ini. Hubungi mereka. 1, minta formulir. Yang kedua, pilih paketnya, kemudian transfer. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian akan menerima produk, dikirim ya, dikirim 2-3 hari sampai. Bapak Ibu langsung masuk ke dalam grup pembinaan. Di situ Bapak Ibu bisa berkoordinasi, bisa berkomunikasi, mengatur strategi. Lalu Bapak Ibu ikuti training-training yang diadakan baik secara offline di kota Bapak Ibu sekalian ataupun secara online yang akan dilakukan setiap hari Selasa maupun hari-hari lain yang diadakan oleh tim Bapak Ibu bergabung. Oke, mungkin itu ya dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, ya insya Allah nggak ada ya, insya Allah kita semua niatnya di sini baik, insya Allah hasilnya baik. Oke, terima kasih kepada para pengundang juga yang sudah mengundang sahabatnya, rekannya, bahkan orang yang tidak dikenal untuk bisa ikutan ke dalam Zoom pada malam hari ini dan live YouTube pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian Allah mudahkan untuk segera lunas hutangnya, selesai segala permasalahannya, bisa menggapai segala impiannya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Ali Akbar bersama Kapten Nurholis. Kita tutup ya pada malam hari ini, kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.